Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Lestari dengan NPM 239110122. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan digital jurnalisme yang ada di dunia ini. Oke, di slide pertama itu perkembangan digital jurnalisme. Perkembangan digital jurnalisme adalah perubahan cara penyampaian berita dari media cetak ke platform digital seperti situs web, media sosial, dan juga aplikasi. Kini berita bisa diakses jauh lebih cepat. Nah, jadi dengan perkembangan digital jurnalisme yang sekarang itu berita tuh jadi lebih gampang untuk diakses di mana saja, terutama di media sosial seperti di web ataupun ya di mana-mana aja tuh sudah ada berita, sudah gampang untuk mencari berita, tidak perlu lagi kita harus membeli koran, surat kabar, koran sama surat kabar sama aja, koran, majalah, ataupun yang lain-lain. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita jadi lebih gampang untuk mengakses berita. Lalu di slide kedua, ini saya buat tradik. Kenapa? Itu karena tradisional digital. Nah, teknologi informasi terutama media sosial telah mengubah jurnalisme dari tradisional ke digital. Jadi saya singkat menjadi tradik. Jurnalisme tradisional menggunakan koran, radio, TV dengan proses panjang sebelum berita itu disiarkan. Nah, kalau jurnalisme digital memungkinkan berita dibuat dan juga diperbarui dengan cepat dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun podcast. Pembaca juga bisa langsung berinteraksi, memberikan komentar, dan juga membagikan berita lewat media sosial seperti di Twitter, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp group, dan semacamnya. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama itu kemudahan akses. Dapat diakses di mana saja, kapan saja, dengan perangkat yang terhubung dengan internet. Lalu yang selanjutnya itu ada kecepatan penyebaran informasi. Terus ini dapat disebarkan dengan cepat dan diperbarui secara real time. Yang ketiga itu kemampuan multimedia dan interaktivitas. Macam tak betul je budak ni. Menyajikan berita dalam bentuk teks, gambar, video, serta memungkinkan pembaca untuk berinteraksi secara langsung. Oke, setelah ada kelebihan, ini tentunya pasti ada kelemahan ataupun tantangannya. Nah, jadi ada beberapa tantangan yang saya sajikan di sini. Yang pertama itu penyebaran hoaks. Terus yang kedua, adanya potensi plagiarisme. Yang ketiga, terjadinya kesalahan penulisan karena tergesa-gesa. Yang keempat, turunnya minat baca di perpustakaan. Nah, dengan semua hal yang terjadi dari perpindahan tradisional ke digital, ini akan memunculkan berbagai tren baru. Salah satunya clickbait, fenomena clickbait. Nah, clickbait ini adalah cara media online menarik perhatian dengan judul yang heboh kayak, wah, ibu-ibu ini nyalip mobil 4 biji. Pokoknya gitu. Nah, itu clickbait, di beritanya tuh dihebohkan atau ya dibuat berlebihan agar menarik para konsumen ataupun para pembaca untuk membaca berita itu. Nah, meski efektif, tapi cara ini bisa menurunkan kualitas informasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan membuat pembaca mudah terpengaruh. Jadinya kayak bisa aja ya, karena judul clickbait ini orang-orang itu nggak beneran baca sampai habis. Jatuhnya dia tuh malah langsung di-share, terus ya beritanya jadi simpang siur dan jadi hoax gitu loh, padahal nggak gitu, padahal itu karena clickbait gitu. Terus ya, media perlu menemukan keseimbangan antara menarik minat dan menyajikan berita yang benar serta bertanggung jawab. Namaste. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perkembangan jurnalisme digital tidak hanya mengubah proses pembuatan penyebaran berita, tetapi juga menuntut penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, perubahan kebiasaan audiens, dan tantangan etika yang muncul. Jadi kita 2000 years later harus bisa mengikuti perkembangan itu, ya, dan juga kita harus bisa mengolah mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang salah. Terima kasih.